One and all, Jadi perulangan itu sebenarnya simpelnya seperti perulangan. Sama dengan kita sehari-hari sebenarnya kita melakukan perulangan dalam kehidupan. Saya berulang makan, berulang mandi, berulang tidur seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kembali lagi di channel Al Jabar. Insyaallah sesuai dengan janji saya di video kedua terakhir dan yang terakhir kita akan membahas tentang perulangan pada Python. Tapi sebelum itu sedikit masukan buat teman-teman. Sebenarnya belajar programming itu simpelnya bisa dibilang seperti ini. Bagaimana kita bisa menggabungkan kondisi dan perulangan untuk memecahkan suatu masalah. Hanya sesimpel itu menurut saya. Ya karena apa ya? Karena dengan dua objek utama dalam programming itu kita bisa buat banyak loh di programming. Jadi ya itu tadi lah. Oke, langsung saja kita let's check it out. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang perulangan. Di sini di coding pertama, oh ya sebelum itu source code-nya ini nanti saya akan upload di GitHub juga. Terus referensinya saya ambil dari learnpython.org kalau nggak salah, learnpython.org ya. Oke, langsung saya run dulu kolom yang pertama, kolom ini. Nah, di sini saya punya variabel primes yang merupakan sebuah variabel array dengan nilai arraynya seperti ini. Jadi ada 4 nilai di sini. Untuk array 0, 2, array 1, 3 dan seterusnya sampai dengan array 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Di sini saya melakukan print prime. Jadi simpelnya seperti ini. Untuk prime yang ada di primes, print prime. Jadi prime ini diisi dengan nilai array 0, dimulai dari nilai array 0. Langsung di print tanpa logic. Nanti ada contoh di bawah yang menggunakan logic. Jadi di print dulu, print 2, habis itu kembali lagi. Setelah array 0 ada apa? 3. Jadi ini jadi 3. Terus di print lagi 3. Begitu seterusnya sampai dengan 7. Jadi perulangan itu sebenarnya simpelnya seperti itu. Perulangan. Sama dengan kita sehari-hari sebenarnya kita melakukan perulangan dalam kehidupan. Saya berulang makan, berulang mandi, berulang tidur seperti itu. Bisa jadi filosofi dari perulangan pada pemrograman itu diambil dari kehidupan manusia seperti yang kita lihat sekarang, yang machine learning yang katanya diambil dari neuron. Oke, untuk kolom yang kedua. Nah, yang mana ini? Yang mana for? Yang mana kode ini outputnya yang mana? Kode ini output yang mana? Kode ini output yang mana? Nah, kita bisa baca. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa array itu dimulai dari nilai apa ya? Value 0. 0, 1, 2. Jadi misalkan saya punya 5 angka. Sebenarnya dia punya 4 value array. Value 0, value 1, value 2, value 3. Nilainya apa ya istilah? Intinya dimulai dari angka 0 ya. Dimulai dari angka 0. Nilainya terserah. Kenapa di sini untuk coding ini dia menampilkan 0 sampai 4. Kenapa dia menampilkan 0 sampai 4? Ya karena tadi jumlahnya sudah 5 ini. Karena dimulai dari 0 seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sedang array yang terakhir, array yang kelima adalah 4. Makanya yang terakhir di print. Nah, kita panggilnya 5. Kalau diisi 6, berarti yang akan ditampilkan 0 sampai 5. Nah, it's right. Oke? Nah, semoga paham ya. Sama seperti tadi. X. Jadi X ini diisi dengan 0 dulu. Habis itu apakah 0 itu masih masuk dalam range 6? 0 sampai 6 maksudnya ya. Oh iya betul, di print lagi. Setelah itu kembali lagi setelah 0, 1. Apakah 1 itu masuk dalam range 6?
Begitu seterusnya sampai 6 sampai 5. Apakah 5 itu masih masuk dalam range 6? Ya, exactly. Terus apakah 6 masih masuk dalam range 6? Sudah tidak. Karena tadi dia sudah punya 6 nilai. Oke. Kita ke yang kedua. Yang kedua itu menampilkan dari 3 sampai 6. Nah, 3 sampai 6 sama dimulai dari angka 0 lagi. Tapi yang saya ingin tampilkan dimulai dari 3 dan diakhiri dengan 7. Kenapa 7 nggak masuk? Karena 7 itu sudah di luar dari range 7. Seperti itu. Range 7 adalah 6 untuk nilainya. Sama dengan yang tadi range 6, nilai terakhirnya adalah 5. Sama dengan logik. Oke, sedangkan yang terakhir 3, 5, 7, 9, 11. Kita kasih dia batasan. Jadi kalau kita lihat angkanya ini bisa dikatakan bahwa 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 seperti itu. Tapi sampai dengan nilai 13. Sampai dengan batas 13 maksudnya. Karena 11 tambah 2 sama dengan 13, 11, 12, 13 dan 13 itu tidak masuk dalam range 3 sampai 13 karena range 3 sampai 13 itu kan dimulai dari angka 0 lagi seperti yang saya katakan tadi. Jadi sebenarnya kalau misalkan di sini saya kasih 0, dia akan lakukan print 0. Kita lihat saja. Print 0. Nah, kan print 0. 0 tambah 2, 2, 4, 6 dan seterusnya, dan 13 itu sudah tidak masuk dalam range ini. Seperti itu. Makanya di printnya seperti ini. Saya harap sudah paham ya bagaimana perulangan itu. Untuk for, kita melangkah ke while. Jadi Python itu secara garis besar mempunyai 2 perulangan. Yang pertama for dan yang kedua while. Kita lihat di sini ada count. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin bercerita bahwa perulangan itu harus mempunyai nilai batas. Misalkan dalam makan kan kita butuh berapa kali suap sampai kenyang. Nah, misalkan saya pribadi, contohnya seperti ini. Saya butuh 7 kali makan, 7 kali suap sampai kenyang. Artinya kalau misalkan dimulai dari angka 0, itu nilainya cuma 6. Jadi sopan pertama itu 0, sopan kedua itu 1, karena 7 artinya sampai 6 dong, karena dimulai dari 0. Nilai array itu saya ulang lagi dimulai dari 0. Di sini dia punya batasan sama dengan for yang tadi. Jadi harus punya batasan. Batasannya itu 7, batasannya itu 13, batasannya itu 6. Seperti itu. Sama while juga harus punya batasan. Batasannya itu 5. Tapi di sini saya buat variabel count yang bukan array ya. Nah, begini cara kerja while. Oke, kita print dulu. Nilai awal dari count adalah 0. Jadi ini sekarang nilainya 0. Count itu 0 ini lebih kecil dari 5. Oke, dia masuk logiknya. Jadi dilakukan print. Makanya di sini muncul 0. Setelah itu oke, kita sudah belajar operator lebih kecil ya. Kita juga sudah belajar operator seperti ini, tambah sama dengan ini, artinya 0 ditambah dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Balik lagi. Sekarang nilainya 1. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya, betul sekali. Makanya di print lagi. Sampai seterusnya. Sampai dengan 4. Sekarang 4 sudah di print, nilainya 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, kembali lagi. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Karena dia sudah tidak masuk logiknya, makanya sudah tidak di print lagi. Jadi dia akan melakukan print terus menerus selama logiknya masuk. Itu pentingnya algoritma seperti itu. Oke, untuk kasus kedua kita menggunakan boolean true dan false. Jadi ketika true, karena nilainya ada, ketika true maka print count. Count kan awalnya nilainya 0, di print lah 0 ini. Terus ada lagi count tambah 1 itu sama dengan 1. Ketika count itu sama dengan 6, nilainya ya bukan batasnya ya, bukan nilainya, berhenti.
Nah, jadi ada fungsi break lagi, ada fungsi berhenti. Karena dia masih masuk dalam apa ya, range 6, bukan batas ya. Sama dengan kan artinya mirip, bukan mirip ya, apa ya, sama dengan lah, tapi membandingkan dua variabel, bukan mengisi. Nah, jadi di print berulang lagi tuh. Tadi kan nilainya 0, sekarang 1. True, print 1, count 1. Apakah 1 masih masuk dalam 6? Iya, masih. 1, kapan dia akan berhenti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika nilai ini sudah sampai 6. Seperti itu. Kalau misalkan di sini saya kasih batas 7, dia akan berhenti ketika array-nya sudah sampai 7. Nah, ini sudah 7 nilainya karena dimulai dari angka 0. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa array itu dimulai dari 0 perhitungannya. Selanjutnya di sini ada continue. Jadi kita jalankan dulu. Yang di print adalah 13579. Kenapa yang di print adalah angka ini? Nah, kita kan sama-sama sudah paham ya, sudah belajar tentang operator lagi. Ini mod hasil bagi. Jadi ketika X dibagi 2, hasil baginya sama dengan 0, lanjutkan. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma melanjutkan, maka print X. Seperti itu. Jadi continue ini tidak melakukan apa-apa, dia melanjutkan lah. Namanya juga continue kan, sama dengan arti. Kalau misalkan di sini saya kasih 1, maka nilainya akan berubah. Karena 2, misalkan 0 bagi 2 itu sama dengan 1. Kita lihat ya. Kalkulator. 0 bagi 2. Maksudnya ini, kalau 0 dibagi 2 itu hasil baginya sama dengan 1, lanjutkan. Karena 0 hasil baginya sama dengan 0, dia lakukan print X. Gimana ya cara menjelaskannya? Intinya ketika hasil baginya sama dengan 1, dia tidak ngapa-ngapain, dia melanjutkan perulangan. Karena 2 bagi 2 itu hasil baginya 0, bukan 1, maka dia lakukan print. Tapi ketika hasil baginya ada 1, maka dia akan langsung naik ke atas seperti itu. Makanya yang muncul 0, 2, 4, 6, 8. Kalau di sini misalkan hasil baginya 0, berarti kebalikannya. 1 bagi 2 hasil baginya 1 dibagi 1 dibagi 2 bagi 2, 0,5. Dia punya hasil bagi tuh. Soalnya ini harusnya 2 bagi 2 biar 0. Makanya dia ada lebihnya 1. Untuk lebih paham apa fungsi dari mod ini atau hasil bagi, bisa lihat video sebelumnya, video keempat kalau nggak salah. Jadi intinya ketika hasil baginya sama dengan 0, continue, jangan di print, seperti itu maksudnya. Saya rasa semoga paham ya, insyaallah. Terus lanjut lagi. Nah, ini salah satu hal yang menarik di Python. Kita bisa menggabungkan perulangan dengan else. Saya belum mendapatkan hal seperti ini di pemrograman lain ya, misalkan kayak PHP, JavaScript. Tapi nggak tahu ya, di sekarang saya lebih banyak ke Python sih sekarang. Jadi logiknya seperti ini nih, sama dengan logik yang di atas. Mungkin bisa di replay videonya, lihat pembahasan yang di atas kalau misalkan di skip. Terus terakhir, ketika dia sudah tidak masuk di logik ini, dia akan melakukan print ini. Jadi ada else. Ketika dia sudah tidak masuk dalam logik, dia akan melakukan perintah yang ada di bawah else. Nah, sama dengan if yang kemarin kan, else itu seperti apa, bisa lihat video yang berhubungan dengan kondisi. Saya rasa cukup ya. Jadi menurut saya perulangan itu nggak sulit-sulit amat sih. Kita sisa membaca kodenya seperti apa, insya Allah akan. Semoga video kali ini bermanfaat dan bernilai berkah di sisinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.